Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati Uswatun Hasana sebagai moderator dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang penyusunan penganggaran dari mata kuliah akuntansi manajemen. Anggota kelompok kami yang pertama ada Eva Alif, Fitri Nur Azizah, Daisy Siva, Retna Pujianti, Rosdiana, dan saya sendiri Rahmawati Uswatun, Sani Rizkia, dan Sumia Lesmanawati. Ada anggaran dan penganggaran yang akan dipresentasikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. 1. Anggaran dan penganggaran. Anggaran budget adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu periode tertentu di masa yang akan datang. Sedangkan penganggaran adalah penciptaan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan. Penganggaran memainkan peran penting di dalam perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Anggaran juga untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi. Manfaat penyusunan anggaran. Yang pertama, adanya perencanaan terpadu. Anggaran perusahaan dapat digunakan sebagai alat untuk merumuskan rencana perusahaan dan untuk menjalankan pengendalian terhadap berbagai kegiatan perusahaan secara menyeluruh. Yang kedua, sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan. Anggaran dapat memberikan pedoman yang berguna baik bagi manajemen puncak maupun manajemen menengah. Yang ketiga, sebagai alat pengordinasian kerja. Penganggaran dapat memperbaiki koordinasi kerja intern perusahaan. Yang keempat, sebagai alat pengawasan kerja. Anggaran memerlukan serangkaian standar prestasi atau target yang bisa dibandingkan dengan realisasinya sehingga pelaksanaan setiap aktivitas dapat dinilai kinerjanya. Yang terakhir, sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan. Anggaran yang disusun dengan baik menerapkan standar yang relevan akan memberikan pedoman bagi perbaikan operasi perusahaan dalam menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh agar pekerja bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Adapun tujuan penyusunan anggaran. Yang pertama, untuk menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas dan formal, sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai manajemen. Yang kedua, untuk menyediakan rencana terinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. Yang keempat, untuk mengkoordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya. Yang kelima, untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok, serta menyediakan informasi yang mendasari perlu tidaknya tindakan koreksi. Unsur yang melekat pada anggaran. Yang pertama ada rencana. Rencana merupakan penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang dengan spesifikasi khusus.
Yang kedua, meliputi seluruh kegiatan perusahaan. Unsur ini bermakna bahwa budget mencakup semua kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian yang ada dalam perusahaan. Yang ketiga, dinyatakan dalam unit atau satuan moneter. Budget dinyatakan dalam satuan moneter yang dapat diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan yang beraneka ragam, yakni satuan rupiah. Yang keempat, jangka waktu tertentu yang akan datang. Unsur ini menyatakan bahwa budget berlaku untuk masa datang. Selanjutnya, anggaran berdasarkan jangka waktu. Menurut jangka waktu, anggaran terdiri dari dua. Yang pertama, anggaran jangka pendek atau anggaran taktis adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lambat sampai 1 tahun. Yang kedua, anggaran jangka panjang atau anggaran strategis adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, sistem penganggaran untuk aktivitas bisnis ada 4. Yang pertama, penganggaran incremental atau incremental budgeting adalah metode anggaran yang hanya mempertimbangkan perubahan sumber daya dari anggaran tahun sebelumnya. Yang kedua, penganggaran basis nol atau zero-based budgeting adalah metode anggaran yang mengharuskan semua jajaran manajemen memulai dari nol dan mengestimasi kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk mendanai aktivitas tahun yang dianggarkan. Yang ketiga, penganggaran statik atau static budgeting adalah metode anggaran yang sifatnya tetap setelah anggaran tersebut sudah disusun untuk aktivitas. Dan yang terakhir, penganggaran fleksibel atau flexible budgeting merupakan serangkaian anggaran untuk bermacam-macam tingkat aktivitas. Lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai anggaran induk perusahaan. Menurut Hansen dan Moen, diterjemahkan oleh Dewi Fitriasari dan Denny Amos Quarry, dalam bukunya Manajemen Accounting Me memberikan pengertian tentang anggaran induk adalah sebagai berikut. Anggaran induk atau master budget adalah rencana keuangan komprehensif bagi organisasi secara keseluruhan. Tahun 2004. Di sini kita bisa melihat bagannya. Mulai dari Menurut M. Nevarin dalam bukunya Penganggaran Perusahaan menjelaskan penggolongan anggaran induk sebagai berikut. Anggaran operasional adalah anggaran untuk menyusun anggaran laba rugi. Anggaran penjualan, anggaran biaya pabrik yang terdiri dari anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead pabrik, anggaran beban usaha, dan anggaran laporan laba rugi. Sedangkan anggaran keuangan adalah anggaran untuk menyusun anggaran neraca, yang terdiri dari anggaran kas, anggaran piutang, anggaran persediaan, anggaran utang, dan anggaran neraca. Ketiga, anggaran fleksibel dan anggaran statis. Anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel adalah anggaran yang menyesuaikan dengan perubahan volume atau aktivitas. Anggaran fleksibel lebih canggih dan bermanfaat daripada anggaran statis. Jumlah anggaran statis tidak berubah.
Jumlahnya tidak berubah dari jumlah yang ditetapkan pada saat anggaran statis disiapkan dan disetujui. Anggaran fleksibel adalah alat yang lebih berguna ketika mengukur efisiensi manajer. Tujuan dari anggaran fleksibel, yaitu ada 2 tujuan. Yang pertama, anggaran fleksibel juga dapat digunakan setelah periode akuntansi untuk mengevaluasi area yang berhasil dan area yang tidak berhasil pada kinerja periode terakhir. Manajemen dapat cermat membandingkan angka yang dianggarkan dengan statistik kinerja aktual untuk melihat di mana perusahaan meningkat dan di mana perusahaan membutuhkan lebih banyak perbaikan. Yang kedua, anggaran fleksibel juga menghitung, misalnya berbagai tingkat pengeluaran untuk biaya variabel. Tingkat ini bervariasi tergantung pada perubahan pendapatan. Selanjutnya, anggaran bervariasi tergantung pada tingkat aktivitas yang dialami perusahaan. Berdasarkan penyusunan, anggaran fleksibel disusun berdasarkan kepada pola perilaku biaya, di mana biaya terlebih dahulu dipisahkan menjadi 2 kelompok, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Anggaran ini disebut fleksibel karena dapat disesuaikan dengan volume kegiatan sebenarnya terjadi, sehingga dalam pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan dengan lebih tepat dan akurat. Anggaran ini mengaitkan volume aktivitas dengan jumlah rupiah yang dianggarkan, bermanfaat terutama dalam menaksir dan mengendalikan biaya pabrik dan beban operasi. Selanjutnya, anggaran statis disusun untuk selama 1 periode ke depan yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kerja. Anggaran ini akan disusun kembali jika periode anggaran yang lalu telah berakhir. Penyusunan anggaran perlu ditentukan lebih dahulu tujuan organisasi, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Kemudian dijabarkan ke dalam program kerja tahunan. Untuk jenis organisasi laba, perlu ditentukan target penjualan barang atau jasa yang harus dicapai dalam setahun yang akan datang. Bentuk formula yaitu anggaran ini disusun dalam bentuk di mana hanya digambarkan unsur variabel dan unsur tetap dengan jelas yang dimiliki oleh setiap pos biaya. Yang kedua, bentuk tabel. Melalui jenis anggaran ini dapat dilihat berapa besarnya biaya masing-masing pos pada berbagai tingkat kegiatan atau output. Yang ketiga, bentuk grafik. Bentuk grafik dapat sebagai bentuk pelengkap dari kedua bentuk formula dan bentuk tabel. Dari kelompok saya, semoga yang dipresentasikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.